Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ibu Yasinta, selaku dosen pengampu mata kuliah, serta rekan-rekan sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan hasil pertanyaan saya mengenai transportasi, permasalahan transportasi yang ada di Kota Makassar. Di sini saya mengambil judul, yaitu efektivitas rute bus Bandara Sultan Hasanuddin dibandingkan rute bus Trans Maminasata Barur K2 MS. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bus Trans Maminasata K2 MS. Nah, bus Trans Maminasata sendiri ini merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan berupa by the service dengan menjadikan suatu operator di kota tersebut menjadi suatu operator bus rapid transit. Di sini di Makassar, operasional teman bus diambil oleh operator Trans Maminasata. Nah, diharapkan bus ini bisa memudahkan mobilisasi masyarakat dari Kota Makassar karena terkoneksi ke bandara, pelabuhan, serta ke terminal. Nah, lebih khususnya saya mengambil rute bus Trans Pamnasata K2 MS, yaitu dari Mall Panakukang menuju Bandara Sultan Hasanuddin. Nah, di sini jam operasionalnya ada pukul 5 pagi sampai pukul 8 malam WITA dengan tarif Rp4.600 dengan menggunakan sistem tap-in atau menggunakan kartu. Sedangkan untuk rutenya sendiri, seperti yang saya tampilkan, di sini bus Transformasi K2 atau koridor 2, yaitu Mall Panakukang menuju bandara melewati 69 halte dengan titik start dari Mall Panakukang, titik berhenti di terminal keberangkatan Bandara Sultan Hasanuddin. Seperti yang saya bisa tampilkan di share screen saya. Nah, begitu sebaliknya, yaitu dari terminal bandara menuju ke Mall Panakukang melalui lebih khususnya melalui pinggiran tol Insinyur Sutami Kota Makassar. Lalu di sini saya membandingkan dengan bus Damri. Itu salah satu pelaksana transportasi di Indonesia. Di sini bus Damri memiliki rute Bandara Sultan Hasanuddin menuju ke Kota Makassar. Nah, layanan bus Damri ini memang sudah lama tersedia semenjak berdirinya bandara yang baru. Nah, layanan bus Damri ini dapat menawarkan moda transportasi alternatif selain taksi serta kendaraan pribadi. Nah, bus ini diharapkan memiliki akses yang memudahkan masyarakat dari bandara menuju ke kota, terutama dengan biaya yang terjangkau dan menyediakan kenyamanan bagi penumpang karena dapat menghemat biaya dan juga melalui rute-rute atau jalan protokol atau arteri di Kota Makassar. Nah, bus Damri Bandara Sultan Hasanuddin ini memiliki waktu operasional dari pukul 5 pagi hingga pukul 8 malam WITA dengan tarif 40.000 datar atau dari bandara menuju ke titik paling akhir harganya sama sekian. Lalu untuk rutenya sendiri, di sini bus Damrinya melalui jalan arteri Kota Makassar, yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Urip, Jalan Gunung Karayeng, Jalan Kartini, hingga akhirnya berhenti di Jalan Nusantara atau Pelabuhan Makassar, lebih tepatnya Jalan Ribu Rane. Nah, di sini juga saya mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu pertama efektivitas rute bus bandaranya sendiri. Nah, bus bandara sendiri ini dia melewati jalan arteri Kota Makassar, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses titik-titik penting atau pusat-pusat kegiatan penting terdapat di Kota Makassar. Yang kedua adalah biayanya terjangkau. Jika dilihat dari biaya taksi bandara sendiri yang bisa hampir dari dari bandara menuju titik terjauh atau zona ketiga bisa mencapai Rp300.000, belum termasuk biaya tol dan biaya lainnya. Nah, bus ini sendiri pun menawarkan alternatifnya, yaitu dengan harga Rp40.000, kita bisa mencapai ke titik pusat kegiatan yang ada utama di Kota Makassar sendiri. Lalu juga yang ketiga adalah fleksibilitas layanan transportasinya. Misalnya saja saya ingin berhenti atau turun di Jalan Persis Kemerdekaan. Kemudian saya ingin melanjut ke perumahan BTP. Nah, saya bisa mengambil moda transportasi lain seperti misalnya Gojek, atau ojek pribadi, atau ojek online, atau kendaraan pribadi, atau kendaraan online, taksi online, atau juga menggunakan PT-PT, atau layanan transportasi lainnya. Sehingga efektivitas bus ini lebih
dominan dibandingkan dengan bus Transmarminasata karena dia melalui pinggiran tol Insinyur Utami, yang pada halnya pola pergerakan masyarakat kurang signifikan dibandingkan dengan melalui jalan arteri yang ada di Kota Makassar. Kemudian, saya di sini membandingkan rute bus bandara, bus Damri Bandara dengan rute bus Transmarminasata pada Roda 2 MS. Nah, di sini yang pertama adalah perbedaan pemilihan rute. Bus bandara lebih cenderung melalui jalan arteri utama Kota Makassar, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu, di sini bus Transmarminasata yang melayani masyarakat yang berada di Kota Makassar melalui pinggiran tol Insinyur Sutami. Nah, di sini bus Transmarminasata sendiri melalui pinggiran tol Insinyur Sutami. Di situ memiliki pola load factor yang rendah. Kenapa? Karena interaksi penduduk menuju dan dari pusat kegiatan yang berada di Kota Makassar sangat rendah. Karena di situ merupakan kawasan pabrik atau kawasan industri. Jadi, masyarakat lebih dominan pada saat saya melakukan pengamatan di bandara, bahwa masyarakat lebih dominan menggunakan bus Damri sendiri. Bus Transmarminasata, masyarakat lebih cenderung menggunakannya tidak menuju ke bandara, melainkan di wilayah pinggiran untuk mengakses menuju ke Mall Panakukang atau sebagai titik pemberangkatan utamanya, titik transitnya. Lalu perbedaan biaya sendiri. Memang bus bandara ini dikenai biaya 40.000, namun itu menguntungkan penumpang karena tarifnya yang lebih murah dari taksi bandara, serta juga melalui pusat-pusat kegiatan utama yang berada di Kota Makassar. Sedangkan untuk bus Transmarminasata sendiri, dikenai biaya Rp4.000. Nah, di sini tarifnya flat dari dan ke tempat pemberhentian. Nah, untuk Transmarminasata sendiri, sudah menggunakan sistem tap-in atau kartu. Sedangkan bus bandara, pada saat saya melakukan pengamatan di Bandara Sultan Hasanuddin sendiri, masih banyak yang menggunakan sistem pembayaran tunai ataupun bisa menggunakan QR code. Lalu di sini ketiga saya mengambil perbandingan adalah dengan perbedaan armada busnya. Bus bandara sendiri atau yang dioperasikan oleh Damri menggunakan bus sedang dengan kapasitas 24 orang sehingga memiliki load factor yang lebih banyak dan juga dapat memiliki profit yang lebih tinggi. Sedangkan bus Transmarminasata sendiri cenderung menggunakan armada bus yang kecil dengan kapasitas kurang dari 16 kursi. Dan rata-rata bus ini juga pada dasarnya kurang diminati atau masih sedikit penggunanya karena rute yang dipilih atau yang disediakan oleh pihak operator busnya masih kurang. Mungkin itu saja penyampaian saya mengenai permasalahan transportasi yang ada di Kota Makassar, khususnya pembelian moda transportasi dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju ke pusat kegiatan utama yang ada di Kota Makassar. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.